Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursa Sari Agustani dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada hambanya, di antaranya yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Yang mana nikmat tersebut harus disyukuri, bukan dikupuri. Sebagaimana firman Allah yaitu la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adabil syadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa umatnya dari kegelapan menuju cahaya. Untuk selanjutnya, setidaknya saya akan menyampaikan materi tentang etika bekerja dalam Islam. Etika bekerja dalam Islam. Islam memandang bahwa bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap insan, karena dengan bekerja seseorang akan memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri, dan juga ke keluarganya, serta dapat memberikan maslahat bagi masyarakat di sekitarnya. Oleh karenanya Islam bahkan mengategorikan bekerja sebagai ibadah yang diperintah oleh Allah. Itu, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Bekerja mencari nafkah digolongkan dalam fisabilillah. Dari Ka'ab bin Umaroh berkata, ada seseorang yang berjalan tempat Rasulullah SAW. Orang itu sedang bekerja dengan sangat giat dan tangkas. Para sahabat lalu berkata, ya Rasulullah, andai kata bekerja seperti dia dapat digolongkan fisabilillah, alangkah baiknya. Lalu Rasulullah bersabda, jika ia bekerja untuk menghidupi anak-anak yang masih kecil, itu adalah fisabilillah. Jika ia bekerja untuk membela kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, itu adalah fisabilillah. Dan jika ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, maka itu adalah fisabilillah. Hadis riwayat Tabrani. Dalam bekerja juga ada 3 syarat dalam bekerja menurut Islam. Yang pertama, ikhlas. Bekerja ikhlas tidak hanya memerlukan semangat, tapi juga memerlukan keikhlasan. Contohnya mengawali bekerja dengan bacaan bismillah dan mengakhirinya dengan bacaan hamdalah. Syarat yang kedua, sebuah pekerjaan dapat diridhoi oleh Allah karena dengan melakukan pekerjaan itu secara istiqomah atau terus-menerus. Pekerjaan yang dilakukan secara istiqomah dapat mengasah kemampuan pribadi dan menghasilkan manfaat yang lebih besar untuk dirinya dan orang lain. Sedangkan syarat yang ketiga adalah harus menata niat dan hati secara berkala. Orang mampu memenuhi syarat tersebut dalam bekerja adalah orang yang cerdas, berpikir jangka panjang, tidak hanya untuk
kepentingan duniawi, tetapi juga untuk kehidupan dunia di akhirat nanti. Adapun firman Allah tentang bekerja keras dalam Islam itu yaqalu qulubuna fi akinatin mimma tad'una ilaihi wa fi atsanina waqrun wa min baina wa bainika hijabun faimal inna amiruna, yang artinya hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan telinga kami ada sumbatan dan antara kami dan kamu adalah dinding, maka bekerjalah kamu. Sesungguhnya kami bekerja pula. Quran Surat An-Fussilat ayat 5. Dalam Islam, bekerja juga harus memiliki pribadi yang jujur, tekun, tepat waktu, bahkan tidak menggibah di pekerjaan tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesalahan mutlaknya datangnya dari diri saya pribadi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, khususnya untuk saya yang menyampaikan dan umumnya untuk kita semua. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.